Selamat siang Bu Latus dan teman-teman. Gimana nih, udah pada makan siang belum? Udah kan pastinya? Berarti semangatnya udah balik lagi dong. Berarti udah siap untuk menyimak penjelasan pada matkul Psikologi Kepribadian 2. Nah, pada hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan teori dari Kelly, yaitu psikologi dari konstruk personal. Nah, sebelum kami memulai untuk menjelaskan materi-materi kami, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Anjita Puspita Maharani atau saya sendiri dengan NIM G01200021. Yang selanjutnya ada Anissa Korinasya atau Ceca dengan NIM G01200022. Yang selanjutnya ada Auradian Parasari dengan NIM G01200028. Dan yang terakhir ada Azhara Astiti Anandari dengan NIM G01200034. Pada materi Kelly ini kita akan membawa 9 pembahasan, yaitu gambaran umum dari teori Kelly, selanjutnya ada biografi George Kelly, terus ada posisi filosofis Kelly, konstruk personal, penerapan teori, penelitian terkait, kritik terhadap teori Kelly, analisis teori, dan aplikasi teori. Oke, baiklah. Dengan begitu, pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, terima kasih. Sekarang saya Auradian Parasari dengan NIM 28 akan menjelaskan sedikit nih sebelum teman-teman mengenal lebih jauh mengenai teori konstruk personal yang diciptakan oleh Bapak George Kelly. Nah, jadi ini ada gambaran umum teori konstruk personal yang dicetuskan oleh Bapak George Kelly. Yaitu merupakan sebuah teori kepribadian yang tidak sama dengan teori-teori kepribadian lainnya. Dan sebelum dinamai dengan teori konstruk personal, teori ini ternyata disebut dengan teori kognitif, teori perilaku, teori eksistensial, dan teori fenomenologi. Nah, istilah yang tepat untuk menyebut teori ini adalah metateori, atau teori mengenai teori-teori. Beliau berpendapat demikian karena menurutnya, manusia mengantisipasi atau menilai suatu peristiwa melalui makna atau interpretasi yang mereka miliki terhadap peristiwa tersebut. Makna atau interpretasi yang mereka miliki ini disebut dengan konstruk. Nah, kita hidup di dunia yang nyata ini, namun perilaku yang kita miliki terbentuk dari konstruk atau interpretasi kita mengenai kehidupan yang kita jalani. Karena kita memandang dunia yang kita jalani ini dengan cara pandang kita sendiri, dan setiap konstruksi itu selalu bisa berubah sesuai dengan diri kita. Nah, dalam kehidupan, manusia bukanlah selalu menjadi korban dari keadaan yang ada, karena selalu ada yang dinamakan dengan namanya konstruksi alternatif atau alternativisme konstruktif. Nah, alternativisme konstruktif ini memiliki implikasi dalam teori konstruk personal Kelly. Teori yang diekspresikan dalam suatu asumsi dasar dan 11 konsekuensi pendukung lainnya. Asumsi dasarnya adalah bahwa manusia itu selalu aktif dan aktivitas yang mereka jalani itu diarahkan oleh cara mereka mengantisipasi kejadian di masa mendatang. Nah, setelah tahu gambaran umum mengenai teori konstruk personal nih, sekarang kita kenalan dulu yuk dengan Bapak George Kelly. Oke, jadi nama lengkapnya adalah Bapak George Alexander Kelly. Beliau lahir pada tanggal 28 April tahun 1905 di Kansas. Nah, beliau yang lahir di keluarga berpendidikan ini menjadikan Kelly menjadi anak yang beruntung karena riwayat pendidikan formalnya yang tidak dapat diandalkan sehingga orang tuanya lah yang membantu pendidikan formal yang ditempuh Kelly. Nah, sekitar tahun 1909, ketika beliau berusia 4 tahun, keluarganya tuh pindah ke bagian timur Colorado. Kurangnya persediaan air saat di Colorado itu menjadikan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Kansas. Dan Kelly mengikuti 4 sekolah menengah yang berbeda dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi kira-kira 1 tahunnya pindah sekolah gitu. Nah, pada awalnya, Bapak Kelly ini pulang pergi dari rumah ke sekolah. Namun sejak usia 13 tahun, beliau dikirim untuk bersekolah di Wichita dan sejak saat itu, beliau lebih banyak menetap untuk jauh dari rumah. Beliau menuntut ilmu di Friends University di Wichita selama 3 tahun dan 1 tahun di Park College di Parkville, Missouri. Nah, kedua sekolah tersebut mempunyai afiliasi keagamaan yang menjadi alasan mengapa banyak tulisan dari beliau ini yang merujuk pada Alkitab.
Nah, selama hidupnya, beliau ini memiliki banyak minat yang berbeda. Beliau memiliki gelar sarjana bidang fisika dan matematika, namun beliau juga merupakan anggota tim debat kampus saat itu, sehingga sangat memperhatikan isu sosial. Nah, minat tersebut mengantarkannya pada University of Kansas, dan akhirnya beliau menerima gelar master untuk jurusan sosiologi pendidikan dengan konsentrasi pada hubungan kerja dan sosiologi. Nah, beliau ini juga beberapa kali pindah gitu. Yang pertama beliau pindah ke Minneapolis dan mengajar teknik soapbox oratory atau pidato pada suasana informal khusus bagi pengelola tenaga kerja, mengajar kuliah teknik pidato untuk American Banker Association, dan beliau juga mengajarkan teknik pemerintahan pada kelas Americanization bagi orang-orang yang berpotensi untuk menjadi warga negara Amerika. Nah, pada tahun 1928, beliau ini pindah ke Sheldon, Iowa, dan mengajar di kampus junior serta menjadi pelatih drama di sana. Nah, di sana beliau bertemu juga dengan calon istrinya yang bernama Gladys Thompson. Nah, setelah 1,5 tahun nih, beliau pindah lagi ke Minnesota dan mengajar pada sesi musim panas di University of Minnesota. Lalu beliau kembali lagi ke Wichita untuk bekerja selama beberapa bulan sebagai insinyur aeronautika. Setelah itu, beliau pindah ke University of Edinburgh, Skotlandia, sebagai murid pertukaran pelajar dan menerima gelar profesor lanjutan dalam bidang pendidikan. Nah, beliau ini mulai fokus pada bidang psikologi saat kembali dari Edinburgh. Setelah itu, beliau mengambil jurusan psikologi selama 9 bulan. Nah, Kelly ini masuk ke State University of Iowa pada tahun 1931 dan beliau menyelesaikan gelar PhD dengan disertasi mengenai faktor umum dalam ketidakmampuan berbicara dan membaca. Nah, beliau ini kembali lagi ke Kansas dan memulai karir akademiknya di tahun 1931 di Fort Hays State College di Hays, Kansas, dengan mengajar psikologi fisiologis. Lalu beliau memutuskan untuk menjadi psikoterapis dan memberikan konseling pada mahasiswa dan murid sekolah menengah atas di komunitas Hays. Nah, sebagai seorang psikoterapis, beliau ini mendapat dukungan legislatif suatu program klinik psikologis keliling di Kansas. Jadi, beliau dan muridnya kemudian berkeliling ke beberapa negara bagian untuk memberikan layanan psikologi selama masa resesi ekonomi. Nah, di situ beliau mengembangkan pendekatannya sendiri mengenai terapi dan meninggalkan teknik Freudian yang sebelumnya ia gunakan. Nah, selama Perang Dunia Kedua, Kelly bergabung dengan Angkatan Laut sebagai psikolog penerbangan dan setelah perang selesai, beliau ini mengajar di University of Maryland selama 1 tahun. Pada tahun 1946, beliau bergabung dengan akademisi di Ohio State University sebagai profesor dan direktur klinik psikologi. Nah, beliau ini bekerja sama dengan yang namanya Julian Rother yang menjadi direktur klinik sesudahnya. Dan pada tahun 1965, beliau menerima posisi di Brandeis University dan menjadi kolega Bapak Maslow. Nah, selama di Fort Hays State ini, beliau mulai merumuskan teori kepribadian dan akhirnya pada tahun 1955, beliau menerbitkan hasil penelitiannya yang berjudul The Psychology of Personal Construct yang berisi keseluruhan teori kepribadian Kelly dan salah satu dari hasil penelitiannya yang diterbitkan selama Kelly masih hidup. Nah, beliau ini menghabiskan beberapa musim panas sebagai profesor tamu di beberapa kampus ternama, seperti contohnya University of Chicago, University of Nebraska, University of Southern Carolina, Northwestern University, Brigham Young University, Stanford University, University of New Hampshire, dan City College of New York. Nah, setelah perang, beliau ini menjadi kekuatan yang menggerakkan psikologi klinis di Amerika Serikat dan merupakan ketua dari Clinical and the Consulting Divisions dari American Psychology Association dan merupakan anggota terkontrak dan menjadi ketua American Board of Examiner in Professional Psychology. Nah, akhirnya beliau meninggal pada tanggal 6 Maret tahun 1967 sebelum berhasil menyelesaikan revisi teori konstruk personal miliknya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai posisi filosofis dari Bapak George Kelly. Nah, Bapak George Kelly ini tidak menerima pernyataan Skinner yang menyatakan bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan atau dengan kenyataan yang ada. Nah, di sisi lain,
Beliau juga menolak fenomenologi ekstrim yang menyatakan bahwa satu-satunya realitas yang ada adalah yang dipersepsikan oleh manusia. Nah, jadi beliau ini meyakini bahwa alam semesta itu nyata, tapi orang yang berbeda akan memiliki pandangan yang berbeda pula. Oleh karena itu, konstruk personal orang atau cara orang menginterpretasikan dan menjelaskan suatu peristiwa itu memegang kunci untuk memprediksi perilaku manusia. Yang pertama ada manusia sebagai ilmuwan. Nah, ketika kita memutuskan untuk mengerjakan atau memilih sesuatu dalam kehidupan kita akan berperilaku seperti seorang ilmuwan. Seperti contohnya saat kita mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, mengkaji hipotesis yang ada, mengambil kesimpulan, dan mencoba memprediksikan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, persepsi mengenai realitas ini diwarnai oleh konstruk personal atau cara kita dalam melihat, menjelaskan, dan menginterpretasikan kejadian di dunia kita. Dengan cara yang hampir sama, manusia dalam mencari makna akan melakukan observasi, melihat hubungan antar peristiwa, merumuskan teori, membuat hipotesis, mengkaji hipotesis yang masuk akal, dan mencapai kesimpulan dari eksperimen yang dikerjakan. Nah, kesimpulan yang tidak bersifat pasti atau final ini karena selalu memungkinkan adanya pemikiran atau perumusan ulang dalam perjalanannya. Seperti contohnya saat kita mau makan nih, kita bertanya-tanya, mau makan apa nih gitu. Terus kita tiba-tiba kepikiran kayak pengen makan bakso nanti kalau makan bakso berarti aku harus beli di sini, aku harus bawa uang segini, terus aku harus ke sana dengan berjalan kaki atau order. Dan setelah membuat hipotesis-hipotesis berbagai kemungkinan yang akan dilakukan untuk mendapatkan bakso itu, akhirnya kita membuat kesimpulan, oh akhirnya aku milih order saja karena ada voucher yang bisa digunakan sehingga harganya lebih murah. Nah, selanjutnya ada ilmuwan sebagai manusia. Ilmuwan yang juga manusia ini menjadikan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh ilmuwan juga harus dinilai dengan sikap skeptis yang sama dalam melihat perilaku apapun. Jadi setiap observasi ilmiah yang ada dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda pula. Nah, setiap teori dapat pula dibelokkan dan dilihat dari sudut pandang yang baru. Pendekatan ini juga mengindikasikan bahwa teori Bapak Kelly ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya restrukturisasi. Bahkan beliau sendiri mempresentasikan teorinya sebagai seperangkat setengah kebenaran dan menyadari ketidakakuratan dari konstruksinya, sehingga beliau berharap teorinya akan digulingkan dan digantikan dengan teori baru yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada alternativisme konstruktif. Nah, Bapak Kelly ini mengasumsikan bahwa semesta ini nyata dan berfungsi sebagai unit yang saling melengkapi dengan bagian-bagian yang berinteraksi secara tepat satu sama lain. Nah, selain itu, semesta selalu mengalami perubahan, sehingga sesuatu selalu terjadi kapanpun. Pikiran manusia juga bersifat nyata dan manusia berusaha untuk menalari dunia mereka sendiri yang selalu berubah. Orang yang berbeda juga akan melihat suatu realitas dengan cara yang berbeda pula serta orang yang sama mampu untuk mengubah pandangannya terhadap dunia. Jadi, dengan kata lain, manusia itu selalu mempunyai cara alternatif dalam melihat sesuatu. Nah, beliau berasumsi bahwa semua yang kita interpretasikan di masa sekarang mengenai semesta ini dapat direvisi atau diganti. Dan beliau menyebut asumsi ini sebagai alternativisme konstruktif atau konstruktif alternativism. Nah, filosofi dari alternativisme konstruktif ini mengasumsikan bahwa akumulasi fakta secara satu persatu tidak akan menghasilkan kenyataan, melainkan fakta dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, Kelly juga setuju dengan pernyataan Adler mengenai interpretasi atas kejadian lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Tetapi lain halnya dengan Bapak Adler, Bapak Kelly ini menekankan bahwa pandangan interpretasi memiliki makna dalam dimensi waktu dan apa yang valid di satu waktu dapat menjadi salah saat dilihat dengan berbeda di waktu lain. Kita akan selalu bertemu dengan alternatif-alternatif dalam kehidupan yang dapat kita jelajahi saat kita berada dalam proses memilih. Tetapi dalam setiap kasus, kita mengambil tanggung jawab atas bagaimana kita menginterpretasikannya di dunia nyata. Nah, kita bukan korban dari masa lalu atau masa depan, namun tidak berarti kita dapat membuat dunia menjadi sesuka hati kita, karena kita dibatasi oleh akal yang lemah
dan ketergantungan atas apapun yang bersifat tidak asing. Jadi kita sebagai manusia harus selalu menerima ide-ide baru, seperti seorang ilmuwan pada umumnya dan pakar pada khususnya, yang sering merasa bahwa restrukturisasi itu sangat mengganggu, sehingga kita berpegang pada gagasan yang bersifat nyaman dan teori yang sangat terkenal. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Azara Asidianandari dengan nomor NIM G01234. Saya akan menjelaskan mengenai konstruk personal. Jadi di sini menurut Kelly, interpretasi manusia akan dunia yang satu dan yang lain akan selalu berubah. Hal itu yang membentuk realitas mereka. Nah di sini tuh contohnya ya, misal ada seorang mahasiswa gitu bernama Kira dengan mobilnya yang rusak. Nah saat ia berbicara dengan mekanik, terus penjual spare part, penjual mobil bekas, penjual mobil baru, dan yang lain-lainnya, ia tuh selalu mengubah interpretasinya akan suatu realitas kayak gitu. Nah, mungkin contoh lainnya biar lebih mudah juga kayak gini ya. Seseorang yang menderita anoreksia nervosa, jadi dia itu kan pasti akan selalu merasa bahwa dirinya tuh bertambah gemuk gitu loh, padahal berat badannya tuh ya selalu mengalami penurunan. Nah, dengan adanya kedua contoh ini, bisa dikatakan bahwa setiap manusia memiliki cara pandangnya sendiri terhadap dunia gitu ya. Beberapa orang cenderung tidak fleksibel dan bisa dibilang kayak jarang mengubah bagaimana cara pandang mereka terhadap suatu hal. Nah, di sini juga disampaikan ya bahwa konstruk personal merupakan cara bagaimana seseorang melihat dunianya yang mampu untuk mengatakan sebuah perilaku atau juga bisa memiliki arti mengenai bagaimana cara seseorang dalam melihat hal-hal yang ada pada individu memiliki kemiripan dan juga bisa melihat orang lain berbeda kayak gitu. Contohnya pada saat saya melihat Alfiari dan Salsabila itu serupa, tapi saat saya melihat mereka dengan Mona itu sangat berbeda kayak gitu. Nah, di sini itu yang ditekankan itu gimana kita cara bandinginnya atau disandingkannya itu harus dalam konteks yang sama kayak gitu ya. Jadi harus balance, harus apple to apple kayak gitu bahasanya. Nah, dari adanya konstruk sosial ini, perilaku seseorang ini bisa dibentuk dan bisa dirasakan dari adanya persepsi yang jelas atau samar-samar. Contohnya ya balik lagi ke Keira tadi, dengan mobilnya yang rusak kayak gitu, jadi ada kemungkinannya ia akan membeli mobil bekas dengan model terbaru karena hal ini menginterpretasikan dari keramahan si penjual yang terpercaya kayak gitu ya. Konstruk personalnya ini dapat membentuk pola tindakan berikutnya, tapi konstruk personalnya ini menunjukkan secara jelas kayak gitu ya teman-teman. Kalau dilihat dari contoh Kira tadi, konstruk personalnya itu kan bisa aja akurat, bisa aja enggak, karena pada dasarnya konstruk memiliki cara tersendiri dalam memprediksi dan mengendalikan sekitarnya. Jadi ya Kira bisa aja emang udah memperkirakan atau memprediksi apa aja sih yang akan terjadi kalau dia beli mobil bekas dengan model terbaru melalui informasi yang ya cari tahu gitu ya, mungkin dengan tanya ke orang lain atau tadi test drive mobilnya dan lain sebagainya kayak gitu. Dari contoh tersebut bisa ditunjukkan bahwa setiap orang itu mencoba untuk melakukan validitas atas konstruk mereka. Oke, selanjutnya di asumsi dasar. Jadi di sini tuh Kelly memiliki beberapa kata kunci dari makna asumsi dasar. Nah, kalau yang udah terlihat ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada proses dari seseorang yang menekankan pada manusia dinamis, yaitu manusia itu selalu bergerak dan berubah. Jadi di sini tuh Kelly tuh nggak menegaskan kalau ini tuh bisa berubah hewan, masyarakat, kelompok, dorongan, insting ataupun lainnya, tapi di sini emang ditekankannya itu kalau hidup itu selalu dinamis dan ada perubahan kayak gitu. Nah, yang kedua ada diarahkan melalui jalur-jalur gitu. Nah, di sini tuh maksudnya menandakan bahwa manusia itu selalu bergerak teratur dan terarah gitu. Jadi emang kayak udah ada rutenya kayak gitu. Tapi di sini juga balik lagi ke individu tersebut, sebab hal ini bisa membawa pada kemudahan dan juga bisa menjadi penghambat dalam suatu tindakan individu tersebut. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada cara mengantisipasi peristiwa. Di sini
Maknanya itu individu selalu mengarahkan tindakan mereka disesuaikan dengan prediksi mereka terhadap masa depan. Jadi hal itu semua tuh tergantung pada bagaimana sih seorang individu tersebut memandang masa depannya. Jadi di sini berarti intinya Kelly itu lebih menegaskan kalau individu itu tidak terganggu sama masa lalunya, tapi lebih ke pandangan mereka terhadap masa depannya kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada konsekuensi pendukung. Di sini ada 11 penjabaran kayak gitu, tapi saya akan menjelaskan beberapa aja gitu, sisanya teman saya. Nah, yang pertama itu ada persamaan di antara peristiwa. Jadi sebenarnya tuh nggak ada ya yang namanya sebuah peristiwa tuh yang terjadi yang benar-benar sama gitu. Ya emang sih mungkin kejadian tersebut memiliki kemiripan, jadi dianggapnya tuh kedua hal itu tuh sama kayak gitu. Nah, misalnya pada faktanya ya teman-teman ya, matahari kalau tenggelam itu tuh kan nggak pernah identik, nggak pernah sama gitu, tapi karena adanya konstruk diri kita yang menganggap matahari tenggelam yang terjadi setiap hari itu ya sama semua kayak gitu, padahal ya sebenarnya ya beda, nggak sama yang identik kayak gitu. Nah, di sini Kelly menyebutnya itu sebagai konsekuensi konstruksi. Nah, ini jadi itu beranggapan juga kalau individu tuh mengantisipasi kejadian dengan mengonstruksikan replikasi mereka. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya ya saat individu menginterpretasikan kejadian di masa depan menurut pola replika berulang yang pernah terjadi di kehidupannya, maksudnya kayak peristiwa sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, yang kedua ada perbedaan di antara manusia. Jadi di sini tuh Kelly menyebutkan ya bahwa individu tuh memiliki perbedaan yang disebut dengan itu tadi konsekuensi individualitas. Nah, kenapa? Karena tiap individu itu memiliki perbedaan yang kompleks ya, bisa dari pandangan hidup, peristiwa yang dialami, cara berpikir, konstruknya, dan lain sebagainya. Maka dari itu nggak ada yang namanya dua individu memiliki pengalaman yang serupa. Contohnya mungkin kalau dari konstruk kebenaran dalam menilai seseorang ya, kalau pengacara kan melihatnya konstruk kebenarannya tuh dari sebuah hal yang relatif, tapi kalau dari ilmuwan melihat konstruk kebenaran itu dari tujuan dari penelitiannya kayak gitu contoh simpelnya. Nah, jadi di sini juga dapat dikatakan ya bahwa tiap individu memiliki konstruk tertentu dengan cara mereka sendiri. Nah, ini tuh juga terjadi dan berlaku pada anak kembar identik. Lalu yang ketiga ada hubungan di antara konstruk. Nah, di sini tuh disebutnya dengan konsekuensi organisasi, yaitu hubungan antar konstruk pada manusia. Jadi di sini tuh mereka menyatukan dan mengembangkan konstruksi mengenai suatu sistem hubungan antar dua orang atau lebih dan menggunakan konstruk mereka dalam memprediksi suatu kejadian kayak gitu. Hal ini bisa berbentuk menyamakan persepsi atau juga membedakan atau juga koordinasi peristiwa serupa untuk untuk meminimalisir kegagalan kayak gitu. Bentuk konsekuensi ini juga bisa berupa hubungan atau digabungnya beberapa konstruk ke dalam konstruk lain. Oke, selanjutnya ada dikotomi konstruk. Jadi di sini tuh bisa dibilang kayak konsekuensi yang nggak begitu jelas terlihat kayak gitu ya. Disebutnya konsekuensi dikotomi, yaitu sistem konstruksi pada setiap individu terdiri dari konstruk dikotomi dengan jumlah yang terbatas. Nah, untuk membentuk konsekuensi ini, tiap individu itu harus mengetahui ya mengenai persamaan atau perbedaan dari suatu peristiwa. Contohnya nih ya, kalau ada seseorang gitu mau membandingkan atau memperkirakan apakah kecerdasan dan kemandirian itu merupakan hal yang serupa, atau bisa juga dengan membandingkan kecerdasan dengan kebodohan atau kemandirian dengan ketergantungan kayak gitu ya. Nah, kalau yang dua terakhir ini tuh kan bakal didapatkannya dua konstruk yang berlawanan ya guys, jadi kayak konotasinya baik sama yang buruk. Tapi kalau kita ngelihat yang contoh yang pertama nih, yang kecerdasan dan kemandirian, kalau ditelisik tuh lebih ke hal yang kayak serupa, hal yang sama tapi beda kayak gitu. Nah, ini sebenarnya balik lagi ya ke tiap individu dalam memandangnya itu bagaimana. Oke, yang kelima ada pilihan di antara dikotomi. Jadi di sini tuh disebutnya dengan konsekuensi pilihan.
memiliki makna bahwa bentuk alternatif, bentuk tindakan dalam suatu konstruk dikotomi itu tuh sebagai bentuk antisipasi di masa depan, kayak gitu. Konsekuensi ini mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki atau mempunyai berbagai bentuk kemungkinan tindakan untuk memperbanyak atau memperluas pilihan di masa depan. Oke, kita ambil contoh lagi ke yang depan tadi, yaitu Keira dengan mobilnya yang rusak kayak gitu. Nah, di sini Keira ini case-nya dia milih mobil bekas tapi dengan model yang terbaru gitu ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ceritanya dia tuh udah memperkirakan kenapa sih kok aku tuh lebih milih mobil bekas tapi model terbaru, karena dia itu udah memperkirakan kalau nanti dia beli ini akan memperluas kemandiriannya daripada hidup tergantung sama orang tua, atau juga bisa dia lebih ke arah kebebasan daripada bergantung pada orang lain, atau juga bisa karena dia milih yang mobil bekas tapi model yang baru, berarti kan biaya perawatannya itu lebih murah gitu daripada mobil lamanya rusak dan lain sebagainya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat dari contohnya Keira ini barusan, berarti dia tuh mengantisipasi dengan cara memperjelas atau memperluas kemungkinan konstruk yang akan datang, kayak gitu. Yang keenam adalah jangkauan praktis. Konsekuensi jangkauan milik Kelly mengasumsikan bahwa konstruk personal bersifat terbatas dan tidak relevan dengan segalanya. Jadi pengertiannya itu kalau misalnya ada konstruk pribadi kemandirian Arlen meliputi kebebasan bekerja, kebebasan berpindah tempat, kebebasan memilih, dan semuanya berada dalam jangkauan praktis kemandirian Arlen. Namun, konstruk kemandirian Arlen tidak memasukkan hal-hal yang tidak relevan seperti atas atau bawah, gelap atau terang, atau basah dan kering. Seperti itu. Yang ketujuh adalah pengalaman dan pembelajaran. Konsekuensi pengalaman menyatakan bahwa kita akan melakukan validitas atas konstruk yang sudah ada atau melakukan restrukturisasi sesuai dengan kejadian yang mempunyai impact untuk masa depan menyesuaikan dengan pengalaman kita. Contohnya adalah tadi ada gadis bernama Arlene. Dia memiliki konstruk personal yaitu kemandirian. Saat mobil tuanya rusak, ia memilih untuk tetap berkuliah dan menolak untuk kembali ke rumah. Namun sebagai konsekuensinya, Arlene harus menghadapi kejadian-kejadian selanjutnya yang tentunya tidak menguntungkan baginya dan mengharuskannya untuk berkonsultasi dengan orang tuanya, dan akhirnya Arlene berhutang untuk membeli mobil bekas. Dengan begitu, Arlene melakukan restrukturisasi terhadap konstruk kemandiriannya, yaitu kemandirian meliputi tanggung jawab dan kecemasan. Kejadian yang dialami Arlene tidak memaksanya untuk restrukturisasi. Bisa saja Arlene hanya menjadi penonton dari kejadian yang dialaminya, akan tetapi konstruk personal Arlene cukup fleksibel dan membuatnya bisa beradaptasi dengan pengalamannya. 8. Adaptasi terhadap pengalaman. Konsekuensi modulasi merupakan perluasan dari konsekuensi pengalaman. Konsekuensi modulasi mengasumsikan sejauh mana manusia melakukan revisi atau restrukturisasi atas konstruk mereka yang diintegrasikan dengan kadar permeabilitas konstruk yang sudah ada. Jadi dari contoh yang tadi yang Arlene akhirnya harus berkonsultasi dengan orang tuanya, yang mana berarti dia harus dia tuh tidak bisa langsung lepas dari orang tuanya. Itu menandakan bahwa konstruk personal Arlene mengenai kemandirian mengalami restrukturisasi menjadi kemandirian meliputi tanggung jawab dan kedewasaan. Nah, si konstruk personal Arlene ini cukup fleksibel untuk melakukan restrukturisasi. Nah, kalau misalnya dia tidak melakukan restrukturisasi, berarti dia tidak akan meminta bantuan orang tuanya lagi, karena konstruk personal sebelumnya dia tuh menyatakan bahwa kemandirian ya memang tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, maka si Arlene ini merestrukturisasi konstruk personal yang mana dia melakukan restrukturisasi mengenai kemandiriannya. 9. Konstruk yang tidak dapat dipadankan. Konsekuensi fragmentasi mengasumsikan bahwa stabilitas dan konsisteni pada sistem konstruksi seseorang memungkinkan adanya ketidaksepadanan. Awalnya, konstruk-konstruk personal terlihat seolah-olah sepadan, akan tetapi apabila kita melihat perilaku dan pemikiran kita sendiri, maka akan ditemukan ketidakkonsistenan.
Nah, contohnya apa? Jadi ada seseorang yang dapat sangat berani saat berhadapan dengan anjing yang menyeramkan, tetapi ketakutan saat menghadapi atasannya. Berarti kan konstruk personalnya dia berani, tapi di situ kita menumpukan ketidaksepadanan karena dia berani sama anjing tapi gak berani sama atasannya kayak gitu. Namun, Kelly dapat melihat kestabilan yang mendasari kebanyakan perilaku kita. Contohnya, seseorang suami sangat protektif pada istrinya, namun mendukungnya untuk menjadi lebih mandiri. Nah, antara konstruk protektif dan konstruk kemandirian itu tuh beda. Namun, pada konstruk yang lebih tinggi, keduanya berada pada konstruk cinta. Jadi kayak bisa dijadiin satu kayak gitu. 10. Persamaan di antara manusia. Konsekuensi kesamaan mengasumsikan adanya persamaan antar manusia. Dua manusia tidak harus memiliki pengalaman yang sama untuk menjadi serupa dalam hal psikologis. Jadi contohnya, misalnya ada dua manusia dengan latar belakang yang berbeda, semisal satunya latar belakangnya kaya, satunya latar belakangnya miskin. Tapi mereka mungkin aja memilih calon presiden yang sama, seperti itu. 11, yaitu proses sosial. Konsekuensi sosial mengasumsikan bahwa manusia masuk ke dalam kelompok budaya yang sama, tidak hanya berperilaku serupa, namun mereka juga mengharapkan hal yang sama pada orang lain. Terutama, mereka memandang pengalaman mereka dengan cara yang sama. Contohnya kayak gimana? Jadi, semisal nih seseorang dalam budaya Jawa cenderung berperilaku halus dan suka mengkode, kayak semisal kalau mereka mau minta sesuatu atau mau ngapain aja, mereka tuh lebih suka mengkode daripada meminta secara lugas kayak gitu, karena menurutnya berbicara lugas itu termasuk hal yang kurang sopan. Budaya tersebut terbentuk karena orang Jawa juga mengharapkan orang lain untuk berperilaku seperti itu. Selain itu juga, orang Jawa juga memandang pengalaman berbicara dengan orang lain dengan lugas dianggap perilaku yang tidak sopan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah penerapan teori konstruk personal yang di dalamnya akan membahas 3 hal, yaitu perkembangan abnormal, psikoterapi, dan RIP test. Yang pertama adalah perkembangan abnormal. Kelly mendefinisikan gangguan sebagai konstruk personal yang digunakan secara berulang walaupun dalam kondisi yang tidak valid yang konsisten. Nah, pengertiannya itu kayak gimana? Jadi, perkembangan abnormal menurut Kelly, orang sehat secara psikologis melakukan validitas atas konstruk personalnya terhadap pengalaman realitas mereka. Mereka seperti ilmuwan yang kompeten yang dapat menguji hipotesis secara nalar, menerima hasil tanpa penolakan, dan mengubah teori mereka sesuai dengan data yang diperoleh. Sedangkan orang yang memiliki gangguan seringkali merasa keras kepala dengan konstruk yang sudah kadaluarsa dan cenderung takut untuk melakukan validitas terhadap sesuatu yang baru. Mereka diibaratkan sebagai ilmuwan yang tidak kompeten, menguji hipotesis yang tidak masuk akal, menolak hasil yang terjadi pada realitas, dan menolak untuk menerima teori-teori baru. Nah, mungkin dari dua pernyataan orang sehat sama orang sakit itu bisa dibedakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya orang sehat secara mental dan psikologis itu mereka diibaratkan ilmuwan yang kompeten yang bisa melakukan validitas, mereka tuh bisa menerima konstruk-konstruk yang mereka dapatkan gitu loh. Beda sama orang yang memiliki gangguan psikologis. Mereka ini kayak ilmuwan yang nggak kompeten dan mereka tuh cenderung bisa menolak realitas-realitas yang ada kayak gitu. Nah, gimana sih contohnya? Jadi contohnya adalah ada seorang anak yang disiksa oleh orang tuanya, ia cenderung akan melihat sebuah hubungan intim sebagai sesuatu yang buruk dan kesendirian adalah sesuatu yang baik. Gangguan psikologis yang terjadi adalah anak tersebut memiliki konstruk menolak segala nilai hubungan intim dan menyukai kesendirian. Contoh lain yaitu ada seorang pria yang kecanduan alkohol saat ia minum terlalu banyak dan akhirnya mabuk, ia menolak untuk dikatakan pemabuk padahal pekerjaan dan pernikahannya mulai hancur karena ia yang sering mabuk-mabukan. Seperti itu teman-teman. Kelly menolak klasifikasi tradisional terhadap abnormalitas. Ia menolak untuk menggunakan tabel DSM-4 karena dalam beberapa kasus yang ia tangani sering berakibat terjadi kesalahan konstruk saat menggunakan tabel tersebut. Nah, terus gimana nih Kelly kalau misalnya mengklasifikasi gangguan? Nah, jadi Kelly itu mengidentifikasi 4 elemen umum dalam kebanyakan gangguan manusia. Yaitu, yang pertama adalah ancaman. Kelly mendefinisikan ancaman sebagai kesadaran atas perubahan komprehensif yang akan terjadi dalam struktur inti seseorang. Maksudnya gimana?
Jadi, seseorang dapat merasa terancam saat dihadapkan dengan orang tertentu ataupun dengan kejadian atau situasi tertentu. Contohnya, semisal nih, Mawar itu mempunyai konstruk personal yang tidak bersahabat dengan dokter. Mawar menginterpretasikan dokter sebagai sosok menyeramkan dan suka menyuntik. Saat Mawar dihadapkan dengan dokter tersebut, ia merasa terancam karena ia berpikir ia dapat tiba-tiba saja disuntik. Seperti itu. Yang kedua adalah ketakutan. Menurut Kelly, ketakutan lebih spesifik dan bersifat insidental. Ketakutan itu berbeda dengan ancaman, dan ketakutan ini kayak kelanjutannya dari ancaman. Contohnya gini, mungkin kita bisa scroll ke slide yang sebelumnya. Jadi kan tadi ada contoh ya, Mawar yang dia tuh punya konstruk personal, dia takut sama dokter karena menurut dia tuh menyeramkan dan suka menyuntik gitu ya. Nah, ketika dia dipertemukan dengan dokter tersebut, nah dia tuh merasa terancam gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia udah dihadapkan dengan jarum suntik, nah baru nih dia ngerasa ketakutan. Nah, gitu. Jadi kayak ketakutan itu kayak bersifat insidental dan bisa jadi itu lanjutannya dari ancaman kayak gitu. Yang ketiga adalah kecemasan. Kelly mendefinisikan kecemasan sebagai kesadaran bahwa kejadian yang dihadapkan pada seseorang berada di luar jangkauan praktis dari sistem konstruk orang tersebut. Maksudnya apa? Jadi, manusia akan merasa cemas saat mengalami kejadian baru. Contohnya kayak apa? Jadi, Vira merasa cemas saat melakonkan peran utama dalam sebuah pagelaran utama karena ia belum pernah merasakannya. Nah, di latihan-latihan sebelumnya tuh yang ia lakukan tidak akan sama seperti kejadian sesungguhnya, karena di kejadian sesungguhnya, di panggung sesungguhnya itu pasti ditonton oleh banyak penonton, diiringi lighting yang menyorot juga, dan terus juga pasti ada tepukan-tepukan penonton yang tentunya itu membuat suasana dan euforia yang berbeda dari saat dia latihan. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah rasa bersalah. Kelly mendefinisikan rasa bersalah sebagai perasaan kehilangan struktur peran inti seseorang. Maksudnya gimana? Jadi si Kelly ini berasumsi bahwa manusia menginterpretasikan suatu peran inti yang memberikan mereka identitas dalam lingkungan sosial. Namun, apabila peran inti tersebut melemah atau menghilang, maka orang tersebut akan mengembangkan perasaan bersalah. Oleh karena itu, seseorang merasa bersalah ketika bertindak dalam bentuk yang tidak konsisten dengan perasaan siapa mereka. Contohnya kayak gimana? Jadi contohnya adalah ada seseorang bernama Fatma, yang mana dia adalah seorang HR dalam sebuah perusahaan. Salah satu job desk si Fatma ini adalah memberhentikan karyawan. Peran inti yang ia mainkan adalah sebagai HR yang baik adalah melaksanakan job desk tersebut secara profesional tanpa terkendala perasaan lain. Namun suatu hari, peran intinya mengalami perkembangan. Fatma seringkali merasa bersalah saat memberhentikan pegawai. Dengan begitu, Fatma seringkali meminta banding kepada atasannya apabila ia merasa bahwa orang yang seharusnya diberhentikan tersebut memiliki kendala-kendala lain di luar pekerjaannya. Kendala-kendala itu bisa dapat di bagian finansial atau lain-lain yang mana itu sudah melibatkan perasaan mendalam gitu. Nggak cuma ngeliat dari keprofesionalitasannya aja seperti itu. Oke, kembali lagi bersama saya, Aura. Nah, sekarang kita akan membahas psikoterapi nih. Nah, tekanan psikologis hadir saat manusia kesulitan untuk melakukan validitas dari konstruk personal mereka, mengantisipasi kejadian di masa depan, dan mengendalikan lingkungan mereka di masa kini. Nah, Bapak Kelly berpandangan bahwa manusia bebas untuk memilih bentuk perilaku apa yang sesuai dengan prediksi mereka tentang suatu kejadian. Pada terapi Kelly ini, klien diibaratkan sebagai partisipan aktif dalam proses terapi dan peran terapi adalah membantu mereka untuk mengubah sistem konstruk guna meningkatkan efisiensi saat membuat prediksi. Salah satu teknik yang digunakan oleh Bapak Kelly ini adalah terapi peran terap. Nah, terapi ini bertujuan untuk mengubah pandangan mereka atas kehidupan dengan peran yang telah ada sebelumnya. Nah, bersama terapisnya, klien akan membuat suatu peran yang beberapa tidak ada dalam peran intinya. Nah, dalam membuat sketsa peran terap ini, klien dan terapis akan berhati-hati untuk memasukkan sistem konstruksi dari orang lain. Terapi peran terap sebenarnya adalah
membuat klien menginterpretasikan hidup mereka dari sudut pandang yang berbeda dan melihat peran diri mereka dalam peran yang berbeda pula. Contohnya adalah Mawar memiliki konstruk personal yang tidak bersahabat dengan dokter karena sering menyuntiknya. Nah, ia memandang dokter sebagai seorang pembawa suntikan yang menyeramkan. Melalui terapi peran terap ini, terapis membuat Mawar menginterpretasikan dokter sebagai sosok yang menyenangkan dan suka menolong. Nah, dengan begitu, Mawar tidak akan takut lagi saat bertemu dengan dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Anissa Hoiruna Syafiful Haq dengan NIM G01200022. Nah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Aura. Nah, kita beralih ke tes rep nih teman-teman. Tes rep atau role construct repertory ini merupakan tes yang punya tujuan untuk menemukan cara-cara ketika kita manusia itu melihat orang-orang yang signifikan dalam hidup mereka. Contohnya kayak guru yang kita sukai, ibu kita, kakak perempuan kita, kayak gitu. Nah, dengan tes rep ini, seseorang tuh kayak diberikan daftar nama peran dan diminta untuk memasukkan orang-orang itu sesuai dengan nama peran dengan menuliskan nama mereka dalam suatu kertas. Contoh nih, ada daftar nama peran. Misalnya, guru yang kita sukai. Nah, ini orang yang dikasih itu harus ngasih nama tuh siapa guru yang kita sukai gitu. Terus jumlah dari nama peran ini tuh bisa bervariasi, tapi dari Kelly sendiri membuat daftar yang berisi 24 nama peran dalam satu versi. Nah, bisa teman-teman lihat di buku ya. Nah, biasanya nih seseorang ini akan diberikan 3 nama dari daftar tersebut dan diminta untuk menilai 2 orang yang serupa namun berbeda dengan yang ketiga. Nah, kenapa? Karena di sini tuh kan penelitian tentang konstruk ya. Nah, bahwa suatu konstruk ini membutuhkan persamaan dan perbedaan, sehingga 3 itu merupakan jumlah dari konstruk apapun. Misal contoh ya, seseorang menginterpretasikan nomor 1 tuh sebagai seorang guru yang Anda sukai, nomor 6 ibu Anda, dan sebagai yang serupa, dan nomor 9 itu kakak perempuan yang usianya yang paling berdekatan dengan Anda, sebagai itu yang berbeda yang kakaknya. Terus tuh orang ini akan ditanya mengenai bagaimana ibu dan guru favoritnya serupa sementara kakak perempuannya itu berbeda. Nah, alasan yang diberikan orang itu untuk persamaan dan perbedaan ini membentuk konstruknya gitu. Nah, orang nih yang bakalan ngasih jawaban kayak respon dangkal, kayak misalnya mereka berdua sama-sama berusia tua dan kakak saya masih muda. Dan nanti sebagai penguji itu tuh bakalan mengatakan hal itu tuh dapat menjadi salah satu bentuk kesamaan mereka, tapi bisa nggak cari alasan yang lain, itu bentuk yang lain, konstruk yang lain. Nah, terus pasti orang ditanya bakal ngomong gitu loh. Misal yang lain ya, ibu saya dan guru favorit saya sama-sama tidak egois dan kakak saya sangat terpusat pada diri sendiri, kayak gitu. Nah, di sini penguji akan merekam konstruk tersebut dan kemudian menanyakan orang tersebut untuk memisahkan 3 kartu lain, kayak semakin berulang gitu. Nah, Nah, di sini tuh sebenarnya nggak bisa dijelasin secara rinci ya teman-teman, karena di sini tuh ada beberapa versi tes rep dan tabel repertorinya. Tapi semua ini sama-sama dirancang untuk melakukan asesmen konstruk personal, gitu. Nah, Kelly dan rekan-rekannya ini telah menggunakan tes rep dalam berbagai bentuk dan tidak ada suatu aturan yang penilaiannya baku. Kemudian reliabilitas dan validitas dari instrumen ini tuh nggak terlalu tinggi dan manfaatnya sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman dari penguji, kayak gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita beralih ke penelitian terkait. Jadi di sini teori konstruk personal ini telah menghasilkan jumlah yang cukup banyak atas penelitian empiris, termasuk 600 penelitian empiris dalam tes rep. Nah, Kelly ini merupakan salah satu psikolog pertama yang menekankan pada perangkat kognitif seperti skema. Gagasan Kelly mengenai konstruk personal dalam arti sebenarnya adalah instrumen yang membentuk bidang kognisi sosial, yaitu salah satu sudut pandang yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial dan kepribadian masa kini. Contohnya seperti skema sosial, representasi mental yang teratur atas kualitas dari orang lain, dan dianggap berisi sebagai informasi sosial yang penting.
Nah, di sini banyak peneliti yang mengikuti Kelly dan menggunakan pengukuran fenomenologis atau ideografis. Contohnya kayak test trap atau versi modifikasinya. Nah, sebagai contoh, penerapan paling terbaru atas metodologi test trap ini tuh udah menganalisis sistem konstruk yang berbeda-beda dari individu yang mengalami kekerasan seksual dan yang tidak mengalaminya. Nah, di sini kita ada 3 hal nih yang harus kita bahas. Yang pertama ada gender sebagai konstruk personal, kemudian memahami prasangka yang diinternalisasi melalui teori konstruk personal, dan yang terakhir konstruk personal dan model 5 dasar. Oke, yang pertama yaitu gender sebagai konstruk personal. Nah, di sini Marcel Harper dan Willem Schuman, maaf kalau pelafalannya salah, 2003, ini tuh berargumen bahwa walaupun gender mungkin merupakan salah satu dari skema yang paling mendasar dan universal dari persepsi manusia, tidak semua orang itu setara dalam kadar ketika mereka mengorganisasikan keyakinan dan sikap mereka terhadap orang lain mengenai gender. Terus kedua penulis ini memprediksikan bahwa semakin sedikit informasi yang dimiliki oleh seorang mengenai orang lain, lebih mungkin mereka menggunakan skema stereotip gender untuk mengevaluasi dan mempersepsikan orang tersebut. Kan ini tuh lebih ke kayak kita ngejudging orang gitu loh. Kalau kita nggak tahu informasi yang lebih banyak mengenai seorang, misalnya kita nggak kenal dengan orang tersebut dengan baik, pasti kita akan menilai orang tersebut dengan stereotip kita gitu loh. Nah, dalam penelitian Harper dan Willem ini, kebanyakan partisipan itu adalah mahasiswa perempuan dari Afrika Selatan. Nah, kemudian diuji dengan tes trap yang digunakan oleh peneliti. Di sini mereka membutuhkan partisipan untuk mengatakan apakah gambaran mereka mengenai orang yang mendeskripsikan wanita, pria, enggak keduanya atau keduanya. Gitu. Nah, penelitian berdasarkan gender diberikan skor 1 dan penilaian tidak berdasarkan gender, baik keduanya atau bukan keduanya, itu diberi skor 0 dengan jangkauan kemungkinan dari skor 0 sampai 20. Nah, setiap tambahan, partisipan mengisi kuesioner mengenai stereotip berdasarkan gender dan apakah mereka menerapkan stereotip gender pada orang asing dalam situasi sosial. Nah, terus hasil penelitiannya ini mengenai gender sebagai konstruk personal itu menunjukkan bahwa gender ini adalah kategori dasar dari kebanyakan partisipan dan tidak adanya orang yang mendapat skor 0 dan rata-rata dari skor total hanya sedikit di bawah 10 dari 20. Nah, selain itu mereka yang paling banyak menggunakan gender sebagai cara mengkategorisasikan orang dalam tes trap ini juga memiliki kemungkinan untuk menerapkan stereotip gender pada orang asing dalam situasi sosial. Ternyata dari penelitian ini banyak sekali di sekitar kita orang-orang yang masih punya stereotip pada gender kayak gitu. Oke, kita beralih ke memahami prasangka yang diinternalisasi melalui teori konstruk personal. Nah, di sini teman-teman sering kali kan kayak ngerasa nggak baik kepada kelompok orang yang terstigmatisasi, berprasangka dan berpikir negatif tentang mereka. Pasti pernah kan ya, karena semua orang masih kayak punya stigma masing-masing. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa para peneliti ini menerapkan gagasan Kelly mengenai ancaman dan rasa bersalah pada 2 ciri homofobia yang diinternalisasi yang mana memiliki arti. Nah, di sini konsep ancaman Kelly ini tuh orang-orang ya punya pengalaman orang-orang yang merasakan konstruk personal dasar mereka nggak stabil, itu mereka cenderung mengarahkan diri mereka ke arah gay dan lesbian untuk memisahkan identitas homoseksual dari diri mereka dan untuk menghindari perubahan kebimbangan dalam konstruk diri mereka. Nah, ini setiap orang tuh punya konstruk, punya arti diri. Nah, tapi dari Kelly sendiri tuh punya gagasan bahwa orang-orang yang kayak udah terstigmatisasi, kemudian mereka konstruk personal dasar mereka tuh nggak stabil. Nah, mereka tuh cenderung mengarahkan diri mereka ke arah gay dan lesbian untuk memisahkan identitas homoseksual diri mereka, dan mereka juga pengen menghindari perubahan kebimbangan dalam konstruk diri mereka untuk menghindari kebimbangan itu sih. Nah, Kelly menyebutkan bahwa rasa bersalah terjadi ketika individu merasakan bahwa aspek ini dalam diri mereka tuh tidak sama atau sejalan dengan orang
seperti apa mereka seharusnya. Nah, ini menjadi akibatnya rasa bersalah pun mengiringi gay dan lesbian untuk merendahkan identitas homoseksual. Gitu. Oke, kita akan membahas penelitian terkait yang ketiga nih, yang terakhir. Di sini ada konstruk personal dan model 5 dasar. Jadi di Kelly itu ada namanya sifat 5 dasar yang kayaknya sebelumnya udah dijelasin ya. Itu ada neurotisme, ekstraversi, keterbukaan, keramahan, dan kesadaran. Nah, ini tuh, dan satunya lagi yaitu dari konstruk personal dari Kelly sendiri. Nah, kedua hal ini tuh menerima perhatian cukup besar dalam penelitian kepribadian modern. Nah, karena kedua pendekatan ini tuh cukup berbeda, teman-teman. Nah, dari yang sifat 5 dasar ini itu dibuat dengan melebur ribuan cara orang mendeskripsikan satu sama lain ke dalam daftar singkat yang lebih dapat dipahami, yang menangkap tema-tema yang paling umum serta berusaha mendeskripsikan semua orang dalam kontinum yang sama. Nah, sedangkan kalau yang konstruk personal ini tuh tadi kita pakai tabel repertori Kelly, dimana ini berkebalikan dengan model 5 dasar. Karena di sini dengan tabel repertori ini berusaha menangkap keunikan dari setiap orang. Nah, keunikan ini tuh sulit ditangkap dalam model 5 besar. Karena setiap orang dideskripsikan dalam hanya 5 dimensi. Tapi kalau tabel repertori itu penilai membuat kontinumnya sendiri untuk mendeskripsikan orang. Gitu. Kayak tadi contohnya guru yang saya sukai. Terus ibu percaya dengan Tuhan, kakak tidak percaya dengan Tuhan, kayak apa ya, mereka tuh bikin ketentuan-ketentuannya sendiri gitu loh untuk mendeskripsikan orang kayak gitu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita beralih ke kritik terhadap teori Kelly ini. Nah, jadi di sini bagi Kelly, manusia itu hidup hanya pada masa sekarang dengan tetap mengawasi masa depan. Nah, pandangan ini walaupun optimistik tapi tidak mampu menjelaskan pengaruh perkembangan dan budaya pada kepribadian. Nah, sehingga muncul nih kritik-kritik terhadap teori Kelly itu sendiri. Nah, yang pertama, teori konstruk personal menerima nilai yang sedang hingga tinggi pada jumlah penelitian yang telah dihasilkannya. Terus kedua, teori ini tidak terlalu terbuka untuk dapat diverifikasi atau dikaji ulang. Karena seperti yang dijelaskan tadi ya, reliabilitasnya tuh masih kurang gitu loh, nggak tinggi. Terus ketiga, teori ini mendapatkan nilai rendah dalam mengorganisasikan pengetahuan mengenai perilaku manusia. Kemudian yang keempat, teori ini rendah sebagai pengaruh tindakan karena gagasan Kelly mengenai psikoterapi ini cukup inovatif dan menunjukkan beberapa teknik menarik pada kalangan praktisi. Kemudian yang kelima, teori personal construct ini mendapatkan nilai yang sangat tinggi karena konsisten secara internal. Kenapa? Karena di sini Kelly ini sangat berhati-hati dalam memilih istilah dan konsep untuk menjelaskan asumsi mendasar dan 11 konsekuensinya. Kemudian yang teori ini tuh meskipun hati-hati dan teliti ya, tapi teori ini tuh tidak memenuhi kriteria definisi operasional karena di sini Kelly itu tuh ternyata tidak mendefinisikan istilah yang ia gunakan secara operasional kayak gitu. Nah, yang terakhir, teori konstruk personal tidak bertele-tele dan ekonomis. Ini dibuktikan dengan konsep dan asumsi fundamental yang ada di teori ini dapat dengan mudah dihubungkan dengan struktur yang relatif sederhana. Pembahasan selanjutnya adalah analisis teori kepribadian Kelly. Dalam analisis teori kepribadian Kelly ini, kita akan membahas 4 hal, yaitu struktur kepribadian, proses kepribadian, perkembangan kepribadian, dan psikopatologi. Yang pertama yaitu struktur kepribadian pada teori Kelly. Nah, di struktur ini itu ada 3. Yang pertama ada the construction corollary. Nah, pada construction corollary ini manusia mengawasi peristiwa dengan membentuk replikasi pada peristiwa yang temanya sama. Contohnya, apabila kita menyetel alarm, kita tentu akan berpikir dan tahu bahwa alarm tersebut akan berbunyi tepat sesuai dengan waktu yang sudah diatur sebelumnya. Yang kedua, the fundamental postulate. Prinsipnya yaitu perilaku manusia adalah bagaimana cara kita mengantisipasi terhadap kejadian atau orang yang akan kita hadapi. Antisipasi ini tentunya bersifat empirik yang mana berfungsi untuk memprediksi suatu situasi.
Yang ketiga, the experience corollary. Kita melakukan validitas atas konstruk yang sudah ada atau merekonstrukturisasi sesuai dengan kejadian yang berimpact untuk kedepannya sesuai dengan pengalaman yang kita ketahui. Nah, ini tuh kayak konsekuensi pendukung yang tadi. Contohnya tuh kayak yang Arlen itu memiliki konstruk personal yaitu kemandirian. Saat mobil tuanya rusak, ia memilih untuk tetap berkuliah dan menolak untuk kembali ke rumah. Namun sebagai konsekuensinya, Arlen harus menghadapi kejadian-kejadian selanjutnya yang tidak menguntungkan baginya dan mengharuskannya untuk berkonsultasi dengan orang tuanya dan akhirnya Arlene berhutang untuk membeli mobil bekas. Dengan begitu, Arlene melakukan restrukturisasi terhadap konstruk kemandiriannya, yaitu kemandirian meliputi tanggung jawab dan kecemasan. Tidak hanya kemandirian itu berdiri sendiri dan individualisme. Seperti itu. Kedua adalah proses pembentukan kepribadian dalam teori Kelly. Manusia diibaratkan sebagai ilmuwan yang kompeten. Sebelumnya, mereka telah memiliki hipotesis atas suatu materi atau teori. Selanjutnya, mereka akan menguji hipotesis tersebut berdasarkan pengalaman. Lalu, manusia akan menerima hasil sesuai data tanpa penolakan dan mengubah teorinya apabila tidak sesuai dengan teori sebelumnya. Nah, dengan begitu berarti proses pada teori Kelly itu yang pertama adalah teori, karena sebelumnya manusia itu sudah memiliki teori yang nantinya akan merujuk ke langkah kedua yaitu hipotesis. Yang ketiga, manusia akan melakukan observasi dan experience. Selanjutnya, setelah itu mereka akan menganalisis dan kemudian akan lahirlah teori yang nantinya akan menjadi konstruk mereka, seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan kembali penjelasan dari Angelita ya, teman-teman. Yang di sini ke analisis teori kepribadian Kelly di perkembangan, dan di sini dalam teori Kelly kelompok kami itu tidak menemukan ya adanya perkembangan karena teori Kelly sendiri tidak mengandung fase-fase seperti teori-teori lainnya. Nah, teori Kelly di sini hanya berfokus bahwa manusia hidup pada masa sekarang dengan tetap mengawasi masa depan. Kemudian teori ini juga lebih ke berpandangan optimistik ya. Namun pandangan optimistik Kelly ini tidak mampu menjelaskan pengaruh perkembangan dan budaya pada kepribadian itu sendiri. Oke, kita yang terakhir yaitu psikopatologi. Nah, di sini Kelly ini berpandangan bahwa individu itu mengalami perkembangan abnormal atau mengalami gangguan. Nah, Kelly 1955 mendefinisikan gangguan sebagai konstruksi personal yang digunakan secara berulang walaupun dalam kondisi yang tidak valid yang konsisten. Di sini tuh cara gampangnya teman-teman, orang sehat secara psikologis itu tuh melakukan validitas atas konstruk personalnya terhadap pengalaman realitas mereka. Dan mereka tuh dianggap seperti seorang ilmuwan yang kompeten yang dapat menguji hipotesis secara nalar, terus menerima hasil tanpa penolakan, dan mengubah teori mereka sesuai dengan data yang diperoleh. Jadi orang yang sehat, nggak punya gangguan, mereka akan punya konstruk diri yang baik pula, kayak gitu ibaratnya. Nah, sedangkan orang yang punya gangguan ini seringkali merasa keras kepala dengan konstruk yang sudah kadaluarsa dan cenderung takut untuk melakukan validitas terhadap sesuatu yang baru. Mereka ini diibaratkan sebagai ilmuwan yang tidak kompeten, menguji hipotesis yang tidak masuk akal, menolak hasil yang terjadi pada realitas, dan menolak untuk menerima teori-teori baru gitu. Jadi, anyel kayak gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan membicarakan mengenai aplikasi teori Bapak Kelly pada kisah hidup Mustafa Kemal Atatürk. Nah, menurut Bapak Kelly, konstruk personal merupakan bagaimana cara seseorang melihat dunianya yang mampu untuk mengatakan sebuah perilaku atau juga bisa memiliki arti mengenai bagaimana cara seseorang dalam melihat hal-hal yang ada pada individu, memiliki kemiripan, dan juga bisa melihat orang lain berbeda. Beberapa orang cenderung tidak fleksibel dan jarang mengubah bagaimana cara pandang mereka terhadap suatu hal. Nah, dari adanya konstruk sosial ini, perilaku seseorang bisa dibentuk dan bisa dirasakan dari adanya persepsi yang jelas atau samar-samar. Hal ini apabila dikaitkan dengan Mustafa Kemal Atatürk, yaitu di saat perjuangannya untuk menjadi seorang pemimpin Turki hingga dirinya mendapat gelar Bapak Turki. Pada saat itu, beliau banyak sekali melakukan perubahan terhadap pemerintahan, sosial, budaya, dan aspek lainnya yang sudah melekat pada Turki.
Perubahan yang ia lakukan di antara lain yaitu, yang pertama ada membuat ketetapan bentuk pemerintahan yang terlepas dari bentuk kesultanan dan terpisahnya khilafah. Yang kedua ada pemerintah yang dikuasai oleh partainya saja. Yang ketiga, ditutupnya agama Islam yang notabene merupakan sudah menjadi agama pada rakyatnya selama 600 tahun. Yang keempat, menghapus lembaga syariah dan sekolah madrasah yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam. Yang kelima, pembatasan bentuk simbol religius serta pengubahan kalender Hijriyah menjadi jam barat. Dan yang terakhir, menghapus bahasa Arab ke bahasa Turki dan juga memberlakukan alfabet Latin. Nah, pasti tiap individu memandangnya seperti seseorang yang mungkin benci terhadap agama Islam atau konotasi negatif lainnya. Namun, alasannya dalam mengganti atau merombak secara keseluruhan ini karena menurutnya negara Turki itu memiliki potensi untuk berkembang pesat seperti negara Eropa lainnya. Namun, budaya Islam yang berkembang di Turki ini telah berkembang terlalu dalam dan beriringan dengan budaya Turki yang ada. Sehingga menurutnya, apabila ingin memajukan Turki, maka ia juga harus memajukan bentuk peraturan dalam agama Islam. Dengan adanya keikutsertaan dari agama Islam dalam lingkup berbagai aspek yang ada, hanya membawa kemunduran saja. Maka dari itu, ia memisahkan agama dari negara. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tiap individu memiliki pandangannya sendiri mengenai dunia dengan caranya sendiri, sesuai dengan kontroversi Mustafa Kemal yang menurut kita kebijakan yang ia lakukan sangat menyalahi aturan. Wah, sudah selesai nih teman-teman penjelasan dari kelompok 7 mengenai teori Kelly. Gimana teman-teman? Apakah masih membingungkan atau masih ada pertanyaan? Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Terima kasih juga yang udah menyimak presentasi dari kami dari awal sampai akhir. Apabila masih ada yang membingungkan atau dari teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.